Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tony Markada pada sesi edukasi hukum. Pada kesempatan kali ini saya sebelumnya ingin menyapa terlebih dahulu. Apa kabar sahabat Aspek TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berpuasa, ya, saya doakan mudah-mudahan puasa Anda semua bisa berjalan dengan baik, lancar sampai dengan nanti waktu berbuka. Dan saya doakan juga mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai landasan pembuatan hukum, ya. Apa saja sih landasan atau asas ketika suatu instansi atau pihak-pihak tertentu, ya, entah itu pemerintahan, ingin membuat suatu peraturan atau ingin membuat suatu hukum, apa saja landasan-landasan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai apa saja landasan-landasan pembuatan hukum, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terkait video-video yang Aspek TV Channel update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, ada 3 landasan agar hukum mempunyai kekuatan yang berlaku secara baik, ya, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut, ya, yaitu unsur yuridis, kemudian unsur sosiologis, dan yang terakhir adalah unsur filosofis. Meninjau dari unsur secara yuridis, ya, yaitu ketika seseorang ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan atau membuat hukum, ya, kita harus melihat dulu secara yuridisnya. Artinya bahwa keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Selanjutnya, keharusan adanya kesesuaian bentuk dan atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Artinya ketika peraturan perundang-undangan atau hukum tersebut dibuat, harus berdasarkan kewenangan dari instansi tersebut, ya, ada badannya yang membuat peraturan tersebut. Kemudian produk hukum tersebut juga harus sesuai dan konsisten dengan produk hukum yang ada di atasnya, ya. Artinya tidak melanggar aturan-aturan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kita lihat landasan hukum dilihat dari segi sosiologisnya, ya. Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Artinya agar supaya peraturan tersebut sesuai dengan implementasinya di masyarakat, maka harus sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di masyarakat tersebut, ya. Jangan asal membuat peraturan perundang-undangan tanpa terlebih dahulu melihat kondisi atau keadaan yang terjadi di masyarakat tersebut. Jadi ketika hukum tersebut dibuat, maka penerapan dari hukum tersebut itu sesuai dengan konteks yang terjadi, dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga produk hukum tersebut bisa sesuai dengan tujuannya, ya, bisa tepat sasaran terkait pembuatan hukum itu sendiri. Selanjutnya, pembuatan hukum itu sendiri harus sesuai dengan landasan filosofisnya, ya, yaitu bahwa ketika perbuatan hukum tersebut dibuat, maka kita harus melihat dari segi filosofisnya, apa tujuan makna dari adanya hukum tersebut dibuat. Tentu kita melihat bahwa landasan filosofis yang paling umum adalah adanya kesejahteraan, ya, yang menjadi tujuan dari adanya pembuatan hukum itu sendiri. Ya, adanya kesejahteraan, ketentraman, ya, itu adalah menjadi landasan filosofisnya, ya. Ketertiban, keadilan, itulah yang menjadi landasan filosofis dari adanya tujuan dari pembuatan hukum itu sendiri, supaya kekuatan dari hukum tersebut itu bisa bertahan lama dan juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Maka penting kiranya ketika
suatu instansi pemerintah atau instansi di tingkat daerah ya, itu penting sekali ketika ingin membuat suatu aturan atau hukum itu melihat dari tiga landasan tadi, yaitu landasan dari segi yuridis ya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang di atasnya. Yang kedua, yaitu adalah landasan dari segi sosiologisnya. Kita melihat terlebih dahulu kondisi lapangan di masyarakat. Apa sih kita ingin membuat hukum yang seperti apa? Nah, kita lihat terlebih dahulu masyarakat itu apa sih keadaannya seperti apa, sehingga ketika kita membuat aturan itu bisa diterapkan dengan baik di masyarakat, ya sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Yang terakhir adalah landasan filosofisnya. Pada umumnya landasan filosofis dari adanya hukum yaitu adalah ingin adanya keadilan, ketertiban, ya, keamanan dan kesejahteraan di dalam suatu lingkungan, suatu masyarakat. Maka ketiga landasan itu tidak boleh lepas bagi para lawmaker atau siapapun yang membuat peraturan perundang-undangan atau hukum. Nah, saya kira itu saja landasan hukum yang penting sekali untuk diingat oleh para praktisi hukum dan para pihak yang mungkin sedang duduk di legislatif ya. Maka tentu itu menjadi hal penting untuk diketahui. Baiklah, mungkin itu saja video pemaparan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan bagi Anda yang menonton sampai akhir, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, Ahli Hukum, Jauhi Hukuman.